Justice for Fandi Ramadan, seorang anak yang pamit kepada ibunya untuk bekerja halal di laut. 3 hari kemudian, yang tersisa bukannya kabar gaji pertama dari dia, melainkan ancaman hukuman mati yang didapatkan. Kita tidak sedang membicarakan teori. Ini tentang seorang ABK yang berusia 26 tahun yang baru mulai bekerja. Untuk mendapatkan posisi sebagai anak buah kapal, ia harus membayar sejumlah uang kepada agen. Di tengah pelayaran, terjadi pemindahan puluhan kardus dari kapal lain. Dalam struktur kapal, ada rantai komando yang paling jelas. ABK berada di lapisan paling bawah. Ia bekerja berdasarkan instruksi. Ketika aparat melakukan penindakan, muatan yang semula disebut sebagai barang bernilai tinggi ternyata berisi 1,9 ton sabu. Dan yang kemudian berdiri sebagai terdakwa utama adalah pekerja yang paling rendah dalam hierarki tersebut. Di titik ini kita perlu berhenti sejenak. Secara hukum, aturan tanggung jawab muatan kapal tidak kabur. Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menegaskan bahwa tanggung jawab atas muatan berada pada nakoda dan perwira jaga, mereka yang memegang komando dan mereka juga yang memiliki kewenangan pengendalian. Pertanyaannya menjadi fundamental. Apakah adil membebankan konstruksi bandar besar kepada seseorang yang secara struktur tidak memiliki otoritas atas muatan? Hukum pidana mensyaratkan adanya peran, niat, dan penguasaan, bukan sekedar keberadaan fisik di lokasi. Jika garis tanggung jawab struktur diabaikan, maka yang terjadi bukan penegakan hukum yang presisi, melainkan pelimpahan beban kepada pihak yang paling lemah secara posisi. Dan dalam praktik peradilan, inilah yang sering menjadi titik rawan yang terlihat mudah dijangkau, lebih cepat diproses dibanding yang sesungguhnya mengendalikan. Keadilan bukan soal siapa yang tertangkap. Keadilan adalah soal siapa yang benar-benar mengendalikan. Jika rantai komando di kapal jelas, maka rantai pertanggungjawaban juga harus jelas. Memotongnya di level paling bawah bukan solusi hukum. Itu penyederhanaan yang berbahaya. Kita tidak boleh membiarkan sistem mengorbankan pekerja rendahan, sementara aktor utama tetap ada di balik layar. Bagaimana menurut Anda? Apakah struktur tanggung jawab dalam kasus seperti ini sudah diuji secara jernih? Tinggalkan pandangan Anda di kolom komentar. Speak with our lawyer team. Diskusikan permasalahan hukum Anda kepada kami. Sampai jumpa di video edukasi hukum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.